Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas satu topik yaitu aplikasi fungsi piecewise dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, mari kita baca soal cerita. Ya, soal ini merupakan pertanyaan dari teman kalian. Kevin mengikuti sebuah kompetisi yang melibatkan 4 aktivitas, kayak bersepeda, berenang, dan berlari. Dia menempuh jarak sejauh 30 kilometer dengan kayak selama 3 jam. Ini gambar pertama. Ya, selanjutnya dia menghabiskan 2 jam untuk menempuh jarak sepanjang 40 kilometer di lintasan sepeda. Nah, ini dia. Kemudian dia berenang sejauh 1 kilometer selama 20 menit. Nah, ini dia. Terakhir, Kevin berlari selama 2,5 jam sejauh 25 kilometer. Nah, ini dia. Nah, ini pertanyaannya yang pertama, buatlah tabel yang menyatakan hubungan antara waktu tempuh, total jarak yang ditempuh, dan kecepatan untuk 4 aktivitas. Yang B, gambarlah grafik yang menjelaskan hubungan antara waktu terhitung dari start lomba dan total jarak yang ditempuh pada bidang kartesius. Yang C, tulislah fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Ya. Nah, untuk membuat tabelnya tidaklah terlalu sulit adik-adik. Nah, tinggal pindahkan saja informasi yang tersedia. Oke, kita lihat kayak waktunya 3 jam, jaraknya 30 kilometer. Nah, berarti kecepatannya berapa? Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya 30, waktunya 3. Nah, berarti 10 kilometer per jam gitu. Untuk bersepeda, waktunya 2 jam. Ini dia. Sedangkan jaraknya 40. Ini dia 40. Terus kecepatannya berapa? P-nya adalah 40 dibagi 2. Sama dengan 20. Nah, ini 20. Untuk berenang, waktunya 20 menit. Nah, kita konversi menjadi jam. 20 menit dibagi 60. Sama dengan 2 per 6 atau 1/3 jam. Ya, berarti ini 1/3. Terus jaraknya adalah 1 kilometer. Ya, berarti kecepatannya adalah 1 dibagi 1/3. Sama dengan 3. Ya, 3 kilometer per jam. Sorry. Berlari waktunya 2,5 jam, 2,5. Terus waktu jarak tempuhnya 25. Nah, berarti kecepatannya adalah 25 dibagi 2,5. Jadinya 10. Ya, nah jadi begitu. Untuk pertanyaan yang A. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, B dan C. Ya, tabel yang tadi sudah saya tulis kembali seperti ini. Gambarlah grafik yang menjelaskan hubungan antara waktu terhitung dari start lomba dan total jarak yang ditempuh pada bidang kartesius. Nah, kita lihat. Oke, set. Ya. Oke, nah ini menyatakan waktu, sedangkan yang ini menyatakan jarak S. Nah, kita lihat yang pertama, selama 3 jam, jarak tempuhnya adalah 30 dengan kecepatan 10 kilometer per jam. Nah, kita lihat T dan S-nya saja, yang mana T-nya adalah yang ini, sedangkan S-nya adalah yang ini. Ya, waktunya 3 jam. Ya, di sini kira-kira 3 jam. Sedangkan jarak tempuhnya 30 kilometer. Misalnya di sini 30 kilometer. Nah, berarti titiknya adalah pertemuan dari 3 dan 30 di sini ya. Nah, berarti dari 0 sampai ke situ. Oke. Nah, itu grafik yang pertama. Terus grafik yang kedua, 2 jam berikutnya. Nah, ini 3 jam. Pertama, ya, waktu tempuhnya adalah
30. Itu. Nah, selanjutnya 2 jam berikutnya adalah bersepeda dengan jarak tempuh 40. Nah, berarti dari sini ke sini ya totalnya adalah 40. Nah, berarti di sini jadi berapa? 3 tambah 2 berarti 5. Ya, ini 30 ditambah 40 berarti jadi 70 gitu ya. Nah, pertemuan antara 5 dan 70 titiknya kira-kira di sini ya. Oke. Jadi dia nanjak ya. Ya. Oke, ya, lurus ya, garis lurus. Nah, selanjutnya sepertiga jam kemudian, nah ini tambahin sepertiga ya, dari sini ke sini, ya, sepertiga jam. Nah, berarti di sini berapa? 5/3, gitu ya. Nah, terus berapa? 1 kilometer. Nah, berarti dari sini ke sini 1 kilometer ya. Nah, jadi berapa di sini? 70 ditambah 1 berarti 71. Ya, nah maka pertemuannya ini dia ya. Ya, oke. Nah, set gitu. Nah, selanjutnya 2,5 jam kemudian, ya ini ditambahkan dengan 2,5 dari sini ke sini, ya terus dia begitu ya. 2,5 jam atau 2,5. Jarak tempuhnya ini 25, oke, kilometer. Nah, anggap aja di sini nih. Berarti dari sini ke sini 25 kilometer. Nah, berarti tambahin 25 jadi berapa? 76 kilometer. Nah, pertemuannya di mana? Iya, oke. Ya, di sini jadi berapa dong? Nah, ini ya 5/3 ditambah dengan 2,5. Ya, berapa jadinya? 5/3 ditambah dengan 2,5. Nah, cara nambahnya gini aja. 5 tambah 2 itu kan 7 ya. Ya, terus sepertiga ditambah setengah. Nah, 7 ditambah, nah ini penyebutnya 6, 2-nya kali silang, 3-nya kali silang. Nah, berarti dapatlah 7/5/6 gitu ya. 7/5/6. Ya, benar ya. Oke, kita gambar di sini 7/5/6. Ya, maka pertemuannya ada di situ. Nah, ya, kira-kira grafiknya gitu ya. Ini lurus, 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 lurus gitu ya. Nah, oke. Jadi pertanyaan yang kedua sudah kita jawab. Gambarlah grafik yang menjelaskan hubungan antara waktu terhitung dari start lomba ya dan total jarak yang ditempuh pada bidang Kartesius. Nah, selanjutnya kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Sekarang yang ketiga, tulislah fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Ya, nah gimana caranya? Nah, oke. Ya, maka fungsinya bisa dinyatakan begini ya. Ft gitu ya. Ft sama dengan. Nah, ya ada beberapa ya. Pertama waktunya antara 0 dan berapa? 3 ya. 3 jam ya. Antara 0 dan 3 jam. Nah, ini caranya mencari ya. Kan kita biasa pakai rumus apa? Y sama dengan gitu ya. Nah, Y sama dengan MX ditambah N gitu ya. MX ditambah N. Ya, untuk yang pertama, yang ini ya, bentuknya adalah Y sama dengan, nah M-nya gradiennya adalah diambil dari sini ya, kecepatannya ya. Yang pertama itu kecepatannya 10, maka di situ S ya, sorry, berarti S sama dengan, oh, oke ini jangan, ini ya, S ini berarti ya, sorry ya, ST sama dengan ya. S sama dengan 10T gitu ya. Karena dia melewati 0,0 maka plus N-nya tidak perlu. Nah berarti ini 10T ya. Nah terus yang kedua, kita hapus dulu yang ini. Oke.
Nah, yang kedua gimana caranya? Nah, yang kedua yang ini dia. Ya, sampai sini ya. Nah, berarti S sama dengan, ya, kita lihat kecepatan yang kedua berapa? 20 ya. Nah, berarti 20T ditambah dengan N gitu ya. Nah, N-nya kita cari ini ya. Gimana cara mencari N? Kita cukup masukkan titik ini ya. Salah satu titik-titik ujung ini ya. Boleh 3,30 atau boleh 5,70. Nah, kita pilih yang kecil aja. S-nya berapa? 30. Ya, berarti ini 30 sama dengan 20 kali T. Nah, T-nya berapa? T-nya 3. Ya, oke. Nah, ditambah dengan N. Sehingga 30 sama dengan 60 ditambah dengan N. Nah, dari sini dapatlah N-nya sama dengan minus 30. Nah, berarti si SN-nya ini, S-nya ini memiliki rumus 20T dikurang 30. Gitu ya. Nah, berarti pada tahap yang kedua, antara 3 lebih kecil T, lebih kecil sama dengan 5, ya. Maka ini fungsinya adalah 20T dikurang 30. Gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita cari bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga mana? Ya, yang ketiga yang ini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Ya, oke, apa? Sekarang kita start lagi ya. Ya, bagian yang ketiga, S sama dengan, nah di sini berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 3. Nah, berarti rumusnya adalah 3T ditambah dengan N. Nah, N-nya dicari dengan cara memasukkan titik-titik ujung ini. Ya, boleh yang ini, titik di sini, boleh titik di sini. Kita pilih yang di sini saja, yaitu 5,70. Artinya S-nya adalah 70. Itu. 3 kali T. Nah, T-nya berapa tadi? Ini dia 5 ya. 3 kali 5 ditambah N. Nah, berarti ini 70 sama dengan 15 ditambah N. Nah, dapatlah N-nya sama dengan 55. Gitu. Ya, oke. Nah, berarti rumus S-nya adalah 3T ditambah 55. Oke, nah sekarang kita masukkan. Di sini berapa jadinya? 3T ditambah 55. Waktunya berapa? Sorry. Waktunya adalah 5 lebih kecil daripada T, lebih kecil sama dengan, apa nih waktunya? Antara 5 dan 5/3 ya. Nah, terus yang terakhir yang ini ya. Kita hapus lagi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir. S sama dengan, nah berapa kecepatannya? Kecepatannya 10. Nah, berarti di sini 10T ditambah dengan N. Nah, terus kita cari N-nya dari titik ini ya, atau dari titik ini. Nah, kita pakai ini aja. 5 berapa tadi? 5/3. Dan pasangannya berapa? 71. Ya, jadi S-nya 71. Ingat ya, S 71 sama dengan 10 kali 5/3. Ya, 5/3 ditambah dengan N. 71 sama dengan, nah 5 kali 10, 50 ditambah 5 kali 1/3, 10/3 ditambah N. Nah ini 71 sama dengan 50 ditambah 3/3. Ya, 71 sama dengan 53/3 tambah N. Oh, ada tambah N-nya di sini. Ya, nah maka N-nya bisa dicari dari 71 dikurang 5, 3/3. Oke. Nah, maka N-nya didapat adalah 17/2/3. Ya, oke.
Nah, setelah itu cek dulu ya. 6 ya 17 23 benar ya. Oke. Nah, ini berarti gimana persamaannya? S-nya 10T ditambah N. N-nya segini ya. Jadi 10T ditambah 17 2 per 3. Nah, ini berlaku untuk waktu interval waktu ini ya. Antara dua interval ini. 5/3 lebih kecil daripada T lebih kecil sama dengan 7 5/6. Nah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang C sudah kita jawab. Ya, silakan adik-adik amati dulu ya. Kita akan periksa lagi. Pertama C-nya min 30, 55 ya 17 2/3. Oke, adik-adik yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan inspirasi kepada adik-adik semuanya. Eh, oh iya, ini saya kasih tambahan sedikit ya. Untuk tanda sama dengannya boleh aja salah satu dari ini ya. Boleh di sini tanda sama dengannya, boleh di sini. Cukup salah satunya aja ya. Ya, kalau ini pakai tanda sama dengan berarti ini tidak perlu begitu ya. Nah, kalau ini misalnya tidak pakai berarti ini pakai gitu ya. Nah, itu boleh aja. Oke, adik-adik, sekian. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya. Terima kasih.